Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, أحبتي في الله, tak terasa bulan Sya'ban tinggal 10 atau 11 hari. Ini menunjukkan kita semakin mendekat ke bulan Ramadan. Dan kita masih berada di bulan Sya'ban. Yang kata Nabi SAW tentang bulan Sya'ban ini, "Dzaka syahrun yaghfalu anhu nas." Bulan Sya'ban adalah bulan yang diabaikan, yang dilalaikan oleh manusia. Banyak manusia tidak menghargai bulan Sya'ban. Padahal di bulan ini Rasulullah SAW banyak berpuasa. Kenapa beliau banyak berpuasa sunnah? Karena di bulan Sya'ban ini amalan itu diangkat kepada Allah Azza wa Jal. Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin, kata Nabi SAW, amalanku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Ahibati fillah, sebagian kita menjelang Ramadan ini tidak mempersiapkan bekal, tidak mempersiapkan diri. Dia anggap Ramadan hanya ibadah rutinitas setiap tahun. Padahal di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quranul Karim dari 12 bulan sejak Muharram sampai Dzulhijjah. Allah Jalla Jalaluh memilih Ramadan untuk pelaksanaan rukun Islam. Kita tidak diwajibkan puasa di bulan Syawal, wala Dzulqa'dah, wala Dzulhijjah, wala Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, la Sya'ban, bas Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini tuftahu fihi abwabul jinan, pintu-pintu surga dibuka, jemaah. Kita lihat bagaimana gembiranya manusia ketika melihat event yang ada di Mandalika, di Lombok sana. Mereka begitu gembiranya, antusiasnya, yang seharusnya mereka lebih antusias menyambut bulan Ramadan. Karena pintu-pintu sudah dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Wasufidati syayatin, setan-setan dibelenggu. Wafi, Masya Allah. Dan ini yang lebih indah, yang seharusnya memotivasi kita lebih kuat lagi. Wafihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Yang mungkin sebagian manusia atau kebanyakan manusia umurnya nggak sampai 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun plus 4 bulan. Tuh, ada satu malam di bulan Ramadan yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Orang yang terhalang tidak dapat meraih kebaikan satu malam itu, satu malam dari 30 hari, nanti diperkecil 10 hari terakhir, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau ada yang nggak bisa mendapatkannya, maka nih orang terhalang dari kebaikan. Tapi bagaimana kita akan mendapatkan kalau kita nggak pernah mempersiapkan diri untuk mendapatkannya? Maka ahibati fillah, mulailah kita menata hati kita, menguatkan niat kita,
dan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Sehingga orang yang bergembira paling tidak dia telah mempersiapkan diri. Persiapan menyambut Ramadan bukan dengan menumpuk minyak goreng, tidak pula dengan membeli telur atau membeli gula. Karena terkadang umat Islam di bulan Ramadan malah lebih banyak, lebih boros daripada di selain bulan Ramadan. Ada apa? Padahal Ramadan adalah bulan puasa, bukan bulan makan. Kita menahan makan dan minum, kita menahan syahwat kita. Itu bulan Ramadan. Dan puasa ini satu-satunya ibadah yang standar balasannya itu Allah yang kasih. Sholat, zakat, udah ada ketentuannya. Tapi kalau bicara puasa, kata Allah Azza wa Jal dalam sebuah hadis qudsi, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa itu milikku, kata Allah Azza wa Jal, dan aku yang akan memberikan balasan. Taib, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma sallim lana Ramadan wa sallimna li Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Semoga Allah menyelamatkan kita untuk bisa hadir di bulan Ramadan, dan semoga Ramadan itu selamat buat kita. Dan akhirnya kita bisa beramal dengan amal soleh, amal kebajikan di dalamnya, dan semoga Allah menerima amalan kita. Ahibati fillah, kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan kitab Al-Adabul Mufrad. InsyaAllah kita sampai ke bab 350. Babun qaulur rajuli fidaka abi wa ummi. Bab tentang ucapan seseorang, siap menjadi tebusanmu bapak dan ibu. Ahibati fillah, ungkapan ini tidak dimaksudkan makna yang sebenarnya, tapi ini ungkapan untuk menumbuhkan cinta, menyirami kasih, sehingga bersemilah cinta di antara orang-orang yang beriman. Kita tuh dalam bergaul diperintahkan untuk memilih kata-kata yang terbaik, memanggil saudara kita dengan nama yang terbaik yang dia miliki, ya. Kemudian berbicara sama dia dengan intonasi yang lembut, ya. Kemudian kata-kata yang dipilih juga kata-kata yang baik, tidak sembarangan. Kenapa? La yu'minu ahadukum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Ya tentunya kita nggak ingin ada orang ngomong nggak enak. Kita maunya orang itu ngomong baik sama kita. Kalau engkau ingin itu, maka tolong bicaralah yang baik kepada saudaranya. Qala Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Qabisah qala haddathana Sufyan an Sa'ad ibn Ibrahim qala haddathani Abdullah ibn Shaddad qala sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqul ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أو يفدي رجلا بعد سعد سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Shaddad, dia mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Ra'aitun Nabi SAW, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ma ra'aitun Nabi yafti rajulan, aku tidak pernah, ya, ini nafi, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ayah bundanya sebagai tebusan selain Sa'ad. Ini Ali. Yang Ali ketahui bahwa saya nggak pernah Ali mendengar wala melihat Nabi SAW menjadikan orang tuanya sebagai tebusan kecuali buat Sa'ad bin Abi Waqqas.
aku mendengar beliau berkata, irmi, lempar anak panahmu, lepas anak panahmu, fidaka abi wa ummi, menjadi tebusan untukmu, ayahku dan bundaku. Ahibati fillah, tentunya ucapan ini ucapan yang sangat menyenangkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ucapan yang memotivasi dia untuk semakin semangat, semakin bersungguh-sungguh membela agama Allah ini. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dia termasuk orang yang pertama masuk Islam di kota Makkah Al-Mukarramah. Apa kata Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala? Dia mengatakan Al-Amir Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, wasmu Abi Waqqas Malik bin Uhayb Al-Qurashi. Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibu Waqqas ini namanya adalah Malik. Dia punya hubungan kerabat dengan Nabi SAW. Kenapa? Karena dia dari Bani Zuhrah saat ini. Dan ibu Nabi SAW, Aminah bintu Wahab Zuhriyah, dari Bani Zuhrah. Wahia ibnatu ammi Abi Waqqas. Jadi ibunya Nabi SAW ini sepupunya ayahnya Sa'ad. Jadi ibunya Nabi itu sepupuan sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad ini ya ada hubungan kerabat sama Nabi SAW. Nabi kadang-kala mengatakan Sa'ad ini khal, saudara ibuku. Sa'ad memiliki peran yang penting dalam perjalanan dakwah ini. Di antaranya yang menunjukkan atas keberanian dan kepiawaian Sa'ad bin Abi Waqqas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat, sahira Rasulullah SAW maqdimahul Madinah. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, beliau kan belum tahu dengan kondisi kota Madinah. Ketika itu Nabi nggak bisa tidur. Faqala laita rajulan salihan min ashabi yahrusunil layla. Tahu-tahu Nabi mengatakan, andai ada seorang yang soleh dari sahabatku yang menjaga aku malam ini. Apa kata Aisyah? Fabaina nahnu kadzalik sami'na khashyata silah. Ketika kami sedang bersama Nabi SAW dalam kondisi seperti itu, kami mendengar suaranya senjata. Jadi ada pedang itu kalau dibawa ya, atau tombak, kalau ketemu baju besi itu kan bersuara. Faqala man? Tanya, siapa ini? Kata. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad mengatakan kepada Nabi SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ja'a bika? Apa yang mengirimmu ke sini ni apa? Ada apa engkau datang ke sini dengan bawa senjata lagi? Qala, kata Sa'ad, waqa'a fi nafsi khawfun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu ahrusuh. Kata Sa'ad, terbetik di hatiku kekhawatiran dengan Nabi SAW. Akhirnya aku datang untuk menjaganya. Fada'alahu Rasul SAW thumma na'am. Kemudian Nabi berdoa memintakan kebaikan buat Sa'ad, lalu beliau tidur. Qalat Aisyah menceritakan, fanama Rasulullah SAW hatta sami'tu ghatitahu. Rasulullah SAW akhirnya bisa tidur nyaman sampai terdengar suara nafas keluar masuk dari hidung Nabi SAW. Ya. Subhanallah. Kemudian ini cerita Qais, dia mengatakan sami'tu Sa'dan. Ini masih cerita Sa'ad. Bagaimana Nabi SAW menjadikan ayah bundanya tebusan buat Sa'ad nih. Tentunya Sa'ad memiliki kemuliaan dan keutamaan. Kita ini sedang dalam masa krisis idola.
Idola yang dimunculkan oleh media, kebanyakan idola yang membuat kita lupa dengan akhirat kita. Idola-idola yang mengajak kita untuk terus berlanjut berbuat kemaksiatan. Di saat Ramadan sudah dekat seperti ini, masih dimunculkan orang-orang yang tidak memberikan manfaat buat muslim dalam dunianya. Artinya tidak menambah penghasilan dia, tidak membuat dia bersemangat untuk bekerja, walau untuk akhirat dia. Oleh karena itu, Anda tertarik untuk menyebutkan tentang Sa'ad yang Nabi SAW telah menjadikan ayah bundanya tebusan bagi Sa'ad. Apa kata Qais? Sami'tu Sa'dan radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu berkata, inni la awwalul Arab rama bisahmin fi sabilillah. Aku adalah orang Arab pertama yang melemparkan anak panah dalam peperangan di jalan Allah SWT. Sa'ad. Jadi ceritanya itu Nabi SAW mengirim pasukan yang di dalamnya ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikirim kemana? Ke satu lokasi di Hijaz, Rabil. Sekarang menjadi miqat ya, Juhfa itu sekarang terkenal dengan Rabil. Nabi kirim pasukan ke Rabil. Di dalam pasukan tersebut ada Sa'ad. Fankafa al-musyrikun 'alal muslimin. Itu orang-orang musyrik menyerang umat Islam jemaah. Apa yang dilakukan Sa'ad? Sa'ad akhirnya mengambil anak panahnya. Dia mulai memanah kaum musyrikin sehingga mereka menjauh dari umat Islam. Itu adalah anak panah pertama yang dikeluarkan dalam Islam. Karena selama di kota Mekah nggak boleh perang umat Islam. Mereka nggak boleh bela diri. Ya udahlah, yang mereka lakukan adalah hijrah. Mereka tidak membela diri, mereka tidak melawan. Akhirnya mereka hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah. Tapi setelah sampai kota Madinah, Allah Azza wa Jalla memberikan izin kepada umat Islam untuk bela diri. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diberi izin untuk orang-orang yang diperangi ya, karena mereka dizalimin, diberi izin bagi mereka untuk membela diri mereka. Nah, itu jadi anak pertama yang pertama dilemparkan dalam Islam adalah ketika Sariyatu Rabi', di mana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ada bersama mereka. Kemudian cerita Sa'ad juga, kunna naghzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma lana ta'amun illa waraqus syajar. Kata Sa'ad, kita pernah perang sama Nabi SAW, artinya dalam satu perjalanan perang, dan kita nggak punya makanan apa-apa, habis makan mereka sudah. Illa waraqus syajar, kecuali daunnya pohon. Jadi mereka para sahabat bersama Nabi SAW dalam peperangan itu makan daun-daunan, yang itu akan berdampak kepada BAB mereka. Sampai kata Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, hatta inna ahadana la yada'u kama yada'ul ba'ir aw syah ma laha khalt. Sampai sebagian kita itu kalau BAB seperti BAB-nya kambing atau onta. Sudah kayak gitu. Karena makan seperti makan rumput ya, makan daun-daunan. Nggak ada campurannya sudah. Jadi kotorannya itu seperti kotorannya onta atau kambing. Ini cerita Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika perang Badar, Amir bin Sa'ad, anaknya Sa'ad ya, Amir, cerita dari bapaknya. Kata bapaknya ini, kata Sa'ad, radda Rasulullah SAW Umair bin Abi Waqqas an Badr. Ketika kita mau perang Badar itu, Nabi menolak, memulangkan Umair, adiknya Sa'ad, Umair bin Abi Waqqas. Istasgharahu, karena dia masih kecil. Fabaka Umair nangis. Fa'ajazahu, karena nangis dikasih izin sama Nabi SAW. Fa'aqadtu alaihi hammalata sayfihi, akhirnya aku yang mengikat tali pedangnya.
Walaqad syahidtu badran ma fi wajhi sya'ratun wahidah amsahuha biyadi. Aku ketika ikut perang Badar, saat ingin mengatakan, aku masih muda belia waktu itu. Di wajahku itu belum ada bulunya, belum ada rambutnya, belum tumbuh jenggotnya Sa'ad. Subhanallah. Ahibati fillah, ketika perang Badar, perang yang terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, dengan jumlah pasukan musuh 1000, dengan pasukan berkuda mereka yang banyak sekali, dan pasukan umat Islam hanya 300 belasan. Bersama mereka ada 2 penunggang kuda. Apa kata Abdullah bin Mas'ud ketika melihat bagaimana saat perang di perang Badar itu? Laqad ra'aitu Sa'dan yuqatilu yawma badrin qital al-farisi fir rijal. Aku melihat saat itu berperang, berjuang seperti penunggang kuda, padahal dia jalan kaki. Kita tahu bagaimana seorang yang berkuda ketika bertemu dengan musuh, maka dia berada di atas, dia tinggi, sehingga dia bisa menggunakan pedangnya dengan nyaman, tombaknya, sehingga juga dia kelihatan dengan musuhnya dari jarak yang cukup jauh. Ini saat ketika itu perang dalam kondisi berjalan kaki, tapi seperti penunggang kuda. Radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya saat ini dipilih ya oleh Umar bin Khattab untuk menjadi panglima perang melawan Persia pada peperangan Qadisiyah, yaitu perang penentuan, dan Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam pada waktu itu. Baik, cerita hadis yang bersama kita bagaimana Nabi SAW mengumpulkan bapak dan ibunya buat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. Ini cerita Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya, anna Rasulullah SAW jama'a lahu abawayh. Nabi SAW menggabungkan ayah bundanya untuk Sa'ad radhiyallahu anhu. Qala kana rajulun minal musyrikin qad ahraqal muslimin. Ketika perang Uhud ya, ada satu orang dari kaum musyrikin itu yang membakar umat Islam, artinya menghabisi umat Islam. Faqala Rasulullah SAW, irmi fidaka abi wa ummi, engkau lempar orang tersebut dengan panahmu, ayah ibu bundaku jadi tebusan buat engkau. Fanaza'tu bisahmin laisa fihi nasr. Kata saat aku tarik anak panahku itu, enggak ada ujung besinya, enggak ada, kayu doang sudah. Fa asabtu jabhatahu, aku lemparkan mengenai keningnya. Fa waqa'a, orang itu tersungkur dan tersingkap auratnya. Fa dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu. Nabi melihat itu, beliau tertawa sampai nampak gigi gerahamnya. Kemudian di cerita yang lainnya dari Sa'ad, annahu rama yauma Uhud, bahwasanya dia menjadi pemanah pada waktu perang Uhud itu. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunawiluni nabla wa yaqul. Aku melihat Nabi SAW memberikan kepadaku anak panah sambil berkata, irmi fidaka abi wa ummi. Engkau lemparkan Sa'ad, ayah bundaku, sebagai tebusan untukmu. Hatta innahu la yunawiluni as-sahma ma lahu min nasl. Sampai Nabi SAW memberikan kepadaku anak panah yang enggak ada besinya. Fa armi bihi. Subhanallah jemaah. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia pernah jadi gubernur di Kufah setelah penaklukan Persia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan Sa'ad sebagai gubernur di Kufah. Ahibati fillah, masuk surga itu perlu perjuangan. Orang kalau mau naik kelas itu perlu ujian. Mau naik pangkat terkadang harus sekolah lagi dan melewatin berbagai macam ujian. Sa'ad bin Abi Waqqas melewatin ujian yang banyak sekali. Ketika dia menjadi gubernur di Kufah, bertahun-tahun dia jadi. Syaka ahlul Kufah Sa'adan. Penduduk Kufah mengeluhkan Sa'ad, mengadukan perilaku gubernur Sa'ad
kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fa'azalahu. Akhirnya sama Umar dipecat saat ini. Wasta'mala alaihim Ammaran. Digantikan sama Ammar bin Yasir jadi gubernur Kufah. Fasyakau hatta dzakaru, di antara yang diadukan oleh penduduk Kufah, mereka itu sampai ngomong saat ini nggak bisa sholat, sholatnya nggak benar. Mereka menyebutkan la yuhsinu yusalli, dia sholat dia, karena amir gubernur pada waktu itu mereka jadi imam sholat. Ada yang mengeluhkan, mengadukan kepada Umar bahwasanya saat nggak bisa sholat, nggak baik sholatnya. Fa'arsala ilaihi faqala ya Aba Ishaq. Akhirnya diutus orang untuk jemput Sa'ad, dipanggil Sa'ad. Ditanya sama Umar, ya Aba Ishaq, inna haula yaz'umun annaka la tuhsinu tusalli. Orang-orang itu menuduhmu engkau enggak bagus salatnya. Qala Abu Ishaq, apa kata Sa'ad? Ama ana, ini kadang-kala difitnah jemaah. Orang itu kalau menjadi orang baik, maka akan ada orang-orang jelek yang gak suka sama dia. Karena baiknya Sa'ad, ada orang-orang yang gak suka sama Sa'ad. Maka Sa'ad menjelaskan, ketika dia diminta untuk memberikan klarifikasi, maka Sa'ad memberikan klarifikasi. Apa kata Sa'ad? Wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulullah SAW. Aku tuh salat bersama mereka seperti salatnya Rasulullah SAW. Ma akhrimu anha, nggak ada yang dikurang-kurangin gitu loh, nggak ada yang dibolongin. Artinya salatnya seperti Nabi SAW. Usalli salatil isya fa arkutu fil ulayain wa ukhifu fil ukhrayain. Ketika salat isya, contohnya nih, saat memberikan contoh kepada Umar bin Khattab, di 2 rakaat pertama aku panjangin, kan memang baca surat, baca Al-Fatihah dan baca surat. Adapun di 2 rakaat yang terakhir aku pendekin. Ini orang beranggapan saat ini nggak konsisten gitu loh. 2 rakaat panjang, 2 rakaat pendek, gimana ceritanya? Karena mereka nggak tahu sholat yang benar, akhirnya menggunakan perasaan mereka, sholatnya saat nggak benar. Maka saat jelaskan, aku sholat isya itu 2 rakaat pertama aku baca surat, 2 rakaat kedua aku nggak baca surat, pendek jadinya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Dzaka dhannu bika ya Aba Ishaq. Itu prasangka kita kepadamu seperti itu gitu loh. Engkau hidup bersama Nabi SAW, engkau tahu bagaimana salatnya Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengirim orang bersama Sa'ad berangkat ke Kufah. Untuk apa? Namanya Sa'ad harus dibersihkan. Jadi memang ada orang-orang yang ingin membunuh nama baiknya Sa'ad, membunuh karakter Sa'ad. Dan ini berbahaya. Kenapa? Sa'ad sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, salah satu yang jamin masuk surga, lalu difitnah salatnya nggak benar. Maka Umar kirim orang bersama Sa'ad untuk membuat klarifikasi. Fasa'ala anhu ahlal Kufati wa lam yada' masjidan illa sa'ala anhu. Orang-orang yang dikirim oleh Umar bin Khattab ini datang ke masjid-masjid yang ada di Kufah. Mereka setiap datang ke masjid menanyakan kepada penduduk masjid tersebut, bagaimana tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena Umar ingin benar-benar clear masalah. Setiap masjid yang ditanya, mereka semua memuji dan menyanjung Sa'ad sebagai gubernur yang baik. Hatta dakhala masjidan li Bani Abbas. Sampai mereka itu, orang-orangnya Umar bersama Sa'ad ini, masuk ke masjidnya kabilah Bani Abbas. Ketika ditanya mereka tentang bagaimana Sa'ad, faqama rajulun minhum, salah seorang dari mereka yang bernama Usamah bin Qatadah, kunyahnya itu Abu Sa'dah, berkata, ama idh nashattana, karena engkau sudah minta dengan serius tentang informasi yang akurat berkaitan dengan Sa'ad, fa inna Sa'dan, kalian tahu Sa'ad itu gimana, la yasiru bis sariyah, Sa'ad itu nggak pernah ikut perang.
Ini menunjukkan orang yang santai, padahal saat itu memimpin peperangan besar. Bagaimana tadi Nabi SAW menggabungkan ayah bundanya untuk Sa'ad. Ini orang menuduh Sa'ad mengatakan, la yasiru bisariyah, nggak ikut perang. Wala yaqsimu bisawiyah, kalau bagi, nggak rata. Dia kalau bagi nggak sama rata, pilih kasih. Wala ya'dilu fil qadiyah, kalau memutuskan satu perkara nggak adil dia. Subhanallah jamaah. Dia menuduh Sa'ad dengan 3 perkara. Gak pernah ikut perang. Kemudian gak membagi dengan sama rata. Kemudian tidak adil dalam memutuskan hukum. Qala Sa'ad berdoa. Saat ini termasuk yang doanya mustajab jamaah. Apa kata Sa'ad? Ama wallahi la adwanna bi thalath. Demi Allah, aku akan berdoa memohon kepada Allah dengan tiga perkara. Dia menuduhkan 3 perkara saat meminta kepada Allah 3. Apa kata Sa'ad? Allahumma in kana abduka hadha kadhiban qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa arridhu bil fitan. Ya Allah, kalau hambamu ini berdosa. Saat ngomong itu, karena boleh jadi omongan orang ini benar, tapi saat tahu dia berdosa. Tapi sebagai adab dia berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, dia mengatakan, in kana abduka hadha kadhiban, kalau hambamu ini berdusta dengan omongan dia. Qama riya'an wa sum'atan, dia tadi bangkit menampilkan dirinya dalam rangka untuk disanjung, untuk dipuji, untuk didengar sama orang, maka aku minta fa'atil umrahu, panjangkan umurnya, dipanjangin umurnya. Wa atil faqrahu, panjang umur ini boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Tapi karena saat mengatakan panjangkan umurnya, sehingga dia jadi tua renta, jadi orang sepuh yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Wa atil faqrahu, panjangkan kefakirannya, jadikan dia orang fakir yang udah tua, miskin lagi. Wa arridhu bil fitan, dan berikan hukuman kepada dia dengan fitnah-fitnah, paparkan dia kepada fitnah-fitnah yang ada. Wa kana ba'd, setelah kejadian itu, orang ini memang panjang umurnya. Syekhun, dia kalau ditanya kenapa engkau kok kayak gini, orang ini mengatakan, Abu Sa'ad ini mengatakan, Syekhun kabir maftun asabatni da'watu Sa'ad, aku adalah orang yang sudah sepuh, yang sudah tua renta, yang terfitnah. Aku dapat ini gara-gara doanya Sa'ad. Artinya doanya Sa'ad benar, Allah mengabulkan doanya Sa'ad. Karena Sa'ad dizalimi dengan ucapan orang ini, maka hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi. Qala Abdul Malik fa ana ra'aituhu ba'du, setelah itu aku melihat orang tua itu, qad saqata hajibahu ala ainaihi minal kibar, yang namanya alis ini udah jatuh jemaah, udah hampir nutupin matanya udah, karena sudah tua renta. Wa innahu la yata'arrad lil jawari fit turuq yagmizuhunna, dia itu di jalanan kalau ngelihat perempuan lewat ya, gadis-gadis lewat, dia godain jemaah. Nggak malu nih orang, udah tua renta godain tuh anak-anak perempuan. Itu karena ya doa orang yang zalim dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Dan saat nggak dizalimi aja doanya mustajab jemaah. Taib Amir bin Sa'ad punya saudara namanya Umar bin Sa'ad. Ada perbedaan antara Amir dan Umar. Umar bin Sa'ad ini termasuk yang ikut dalam fitnah yang terjadi antara para sahabat, yang nantinya akhirnya Umar ini, karena dia seorang yang gila kekuasaan, udah dikasih nasihat sama bapaknya, tapi sang anak maksa. Akhirnya anaknya ini terjebak dalam kasus pembunuhan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW.
Karena dia mau dipecat jadi pemimpin, nggak mau dia. Ya udah kalau nggak mau berangkat bawa pasukan yang tujuannya membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Taib, apa ceritanya Amir bin Sa'ad tentang saudaranya Umar bin Sa'ad? Karena Sa'ad ibn Abi Waqqas fi ibilihi. Sa'ad ketika terjadi fitnah di antara para sahabat, Sa'ad itu menghindar. Dia mengasingkan diri, hidup sendiri bersama ternak dia, bersama onta dan kambing dia, bersama keluarganya. Saat dari jauh ngelihat ada penunggang onta, dilihat sama Sa'ad. Saat mengatakan kepada orang-orang, kalian ngelihat nggak ada orang yang menuju ke sini? Katanya nggak ada, kayaknya burung. Enggak. Ketika udah mulai mendekat, Sa'ad mengatakan, hada Umar. Sa'ad tahu ini anaknya sendiri, ini Umar. Ketika Sa'ad melihat Umar datang, Sa'ad mengatakan radhiyallahu taala anhu, a'udzu billahi min syarri hadzal rakib. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan penunggang ini. Fanazal, sampai ke tempatnya Sa'ad, kemudian dia turun. Faqala lahu, apa kata anaknya kepada ayahnya? Anzalta fi ibilika wa ghanamika, anazalta fi ibilika wa ghanamika. Apa engkau singgah bersama onta-ontamu, kambing-kambingmu, wa taraktan nas yatanaza'una al-mulka bainahum. Engkau biarkan orang-orang berebut kekuasaan di antara mereka. Ini tanda nih orang suka dengan kekuasaan Umar ini. Gimana ayah? Engkau biarkan orang rebutan. Apa yang dilakukan Sa'ad? Saat ini sengaja menghindar untuk menyelamatkan diri. Gimana dia mau berperang, mau ikut perang, sedangkan mereka adalah orang-orang yang muslim, sesama muslim. Maka Sa'ad kemudian memukul dadanya Umar ini. Fadaraba Sa'dun fi sadrihi. Dipukul dadanya Umar ini sambil mengatakan, uskut, diam engkau. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafi. Saat ini dia sibuk dengan onta dan kambingnya dalam rangka meraih cinta Allah Azza wa Jal, bukan merebut kekuasaan duniawi. Saat mengatakan kepada Umar, sesungguhnya aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu mencintai hamba yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Al-Ghani, bertakwa, kaya, punya kelebihan harta. Bertakwa, punya kelebihan harta. Al-Khafi, tapi dia menyembunyikan diri. Dia bukan orang yang sok, bukan orang yang suka pamer, menampakkan kekayaannya lah. Ini nasihat ya. Kadang-kala sebagian orang muslim, muslimah, Allah berikan kepadanya kelebihan rizki. Seharusnya yang dia lakukan bukan menampakkan kekayaannya, tapi dia berbagi. Allah itu cinta dengan hamba yang bertakwa, kaya, dan tersembunyi. Nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu sama dia. Tapi masyarakat merasakan kebaikan orang ini. Dan itu yang terjadi dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dia tidak menjadikan kekayaannya sarana untuk mencari tahta dan kekuasaan. Lah, dia tidak juga sedang ingin populer, ingin disanjung oleh manusia lah. Maka jadilah hamba yang bertakwa kepada Allah, yang punya kelebihan harta, kemudian menyembunyikan diri karena dia tidak ingin pujian dan sanjungan dari masyarakat. Dia beramal lillahi ta'ala. Akhirnya Umar bin Sa'ad yang tadi dikasih nasihat sama Sa'ad itu, ya dibunuh juga. Dibunuh karena kelakuan dia yang tidak benar. Taib ahibati fillah, Sa'ad meninggal dunia pada tahun 55 Hijriah. 55 Hijriah. Disebutkan dia punya anak kira-kira 17 ya. Ada yang menarik nih, Sa'ad punya anak 17, meninggal tahun 55 Hijriah. Tahun insyaallah penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sakit di Mekah. Parah sakitnya. Seakan-akan dia sudah meninggal dunia.
Nabi SAW membesuk Sa'ad. Lalu Sa'ad mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku tuh punya harta yang cukup banyak ya, dan tidak ada ahli warisku kecuali satu perempuan. Gimana menurutmu kalau aku sodakohkan semua, aku wasiatkan semua harta? Kata Nabi, nggak boleh. Setengahnya nggak boleh. Yang terakhir Nabi mengatakan sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Itu tahun ke-8 Hijriah. Anaknya baru satu perempuan. Tapi ternyata Sa'ad nggak mati pada waktu itu, umurnya terus bertambah sampai dia berumur 78 tahun. Beliau meninggal pada tahun 55 Hijriah di istananya di Aqiq ya. Ada rumah yang bagus di Aqiq, dan dia berwasiat untuk dikafani dengan jubah dari wol yang dia mengatakan laqitul musyrikina fiha yauma badr. Dengan jubah ini aku berjumpa dengan pasukan musyrikin ketika perang Badar, dan aku sembunyikan itu yang namanya jubah agar jadi kafanku ketika aku meninggal dunia. Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Baik, ini cerita Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, yang seharusnya kita umat Islam mengenali beliau, mencontoh beliau, dan meniti jalan yang telah beliau contohkan untuk kita. Baik, ahibati fillah, hadis selanjutnya masih di bab yang sama. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ali ibn al-Hasan qala akhbarana al-Husain qala haddatsana Abdullah bin Buraidah an abihi qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid wa Abu Musa yaqra faqala man hadha faqultu ana Buraidah ju'iltu fidaka. Naam, dia ju'iltu fidak qala qad utiya hadha mizmaran min mazamiri ali Dawud. Masya Allah jemaah. Baik, di sini Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ali ibn al-Hasan. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Al-Husain. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdullah ibn Buraidah ibn Husayb. Dari Buraidah ibn al-Husayb, dia mengatakan kharajan Nabi SAW ilal masjid. Suatu hari Nabi SAW itu berangkat menuju ke masjid. Nah, beliau menuju ke masjid seperti Masjid Nabawi. Di situ beliau mendengar Abu Musa al-Asy'ari sedang membaca Al-Quranul Karim. Abu Musa al-Asy'ari. Faqala man hadha? Nabi bertanya, siapa ini? Artinya siapa orang yang lagi bersama Nabi SAW? Kata Buraidah, ana Buraidah, aku Buraidah ya Rasulullah. Semoga aku menjadi tebusan buat engkau. Qala, maka Nabi SAW mengatakan kepada Buraidah tentang Abu Musa al-Asy'ari. Apa katanya? Qala qad u'tiya hadha mizmaran min mazamiri ali Dawud. Ini orang telah Allah kasih suara yang enak. Suara yang enak dari suara yang enak yang Allah berikan kepada keluarganya Nabi Daud. Nabi Daud kalau baca Zabur itu semuanya berhenti. Burung-burung pun ketika mendengar Nabi Daud membaca Zabur, mereka semuanya ikut menyimak dari indahnya suaranya Nabi Daud. Dan ternyata Abu Musa al-Asy'ari telah dikasih sama Allah suara yang indah. Siapa Abu Musa al-Asy'ari? Beliau namanya Abdullah bin Qais ibn Salim radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam sudah lama ketika di Mekah. Kemudian hijrah ke Habasyah. Beliau meriwayatkan banyak hadis. Kemudian beliau dari Habasyah hijrah ke Madinah ya. Beliau adalah di antara para sahabat yang ahli fikih,
yang ahli ilmu, di antara yang diriwayatkan dari beliau ya, bahwasanya beliau itu kalau mandi berusaha mandi di kamar mandi yang gelap gulita. Kenapa? Aku nggak bisa gitu loh. Artinya mandi dalam kondisi telanjang dilihat sama Allah Azza wa Jal, dia malu sama Allah Azza wa Jal. Maka dia akhirnya memilih mandi dalam kondisi tenggelam. Apa? Dalam kondisi gelap gulita. Padahal Allah sebenarnya melihat dalam kondisi seperti apapun, tapi itu bentuk malunya. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Taib, Al-Imam Al-Dhahabi menyebutkan bahwasanya Abu Musa al-Ash'ari ini termasuk sahabat yang membaca atau mengambil Al-Quran langsung dari Nabi SAW. Kemudian di Basrah beliau menjadi pengajar Al-Quran di sana, mengajarkan tentang agama kepada penduduk Hafrah, kepada penduduk Basrah ya. Di antara kemuliaannya Abu Musa al-Ash'ari yang suaranya disebut sama Nabi SAW sangat indah sekali. Bahkan Nabi menyebutkan laqad u'tiya hadha mizmaran min mazamiri ali Daud. Telah dikasih. Mizmar itu bisa berarti seruling ya. Tapi di sini kinayah tentang suara yang indah dari suara yang indah yang Allah berikan kepada keluarganya Nabi Daud alaihissalam. Di antara kemuliaan dan keutamaan Abu Musa al-Ash'ari, hadis Abu Burdah ibn Abi Musa dari ayahnya, bahwa Rasul SAW pernah berdoa buat Abu Musa al-Ash'ari. Apa doanya? Allahumma gfir li Abdullah bin Qais dzambah. Ya Allah, ampuni dosanya Abdullah bin Qais, yakni Abu Musa. Wa adkhilhu yaumal qiyamah mudkhalan karima. Dan masukkan dia pada hari kiamat ke tempat masuk yang mulia. Nabi SAW pernah mengirim Abu Musa al-Ash'ari bersama Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman, daerah Zabid dan Aden. Dan Abu Musa pernah menjadi gubernur Kufah untuk Umar bin Khattab, sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas pernah menjadi gubernur Kufah. Kemudian juga pernah menjadi gubernur Basrah ya. Dia baru datang ketika dia hijrah dari kota Mekah ke Habasyah. Dia tuh baru datang ke Madinah pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi terlambat datangnya ke kota Madinah karena masih berada di Habasyah. Dan dia telah berjuang bersama Nabi alaihi salatu wassalam dengan perjuangan yang sangat indah ya, yang tercatat dalam sejarah. Kemudian beliau meninggal dunia pada tahun 42 Hijriah, dimakamkan di Mekah. Ada yang berpendapat beliau dimakamkan di dekat Kufah sana. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itulah cerita Abu Musa al-Ash'ari yang suaranya sangat indah sekali, sehingga Nabi senang mendengarkan bacaan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, ahibati fillah, mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita masuk ke bab yang baru pada pertemuan yang akan datang, yaitu bab nomor 351, bab qaulir rajul ya bunayya liman abuhu lam yudrikil Islam. Bab ucapan seseorang, wahai ananda, ditujukan kepada orang yang bapaknya nggak masuk Islam, bapaknya nggak sempat masuk Islam. Maka kita diperbolehkan untuk memanggil dia dengan wahai ananda ya, sehingga dia jadi senang gitu ketika ada orang yang menganggapnya sebagai anak. Barakallahu fiik. Ana kembalikan ke moderator untuk melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jazakumullah khair. Wa jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kami undang Anda memasuki sesi tanya jawab. Baik, untuk kesempatan pertama di malam hari ini kita akan coba angkat
penanya melalui line telepon di nomor. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan hamba Allah di Riau. Baik, silakan. Ya, terima kasih. Begini Ustaz, ketika kita masih muda, seseorang itu berangan-angan ingin memiliki sesuatu yang tidak terjangkau dengan kesempatan yang ada padanya. Dan contohnya seperti ingin membeli mobil. Seiring dengan berjalannya waktu, setelah dia berumur lebih kurang mencapai 6 tahun, alhamdulillah dia berhasil membeli mobil. Dan dia bisa, ini seorang perempuan Ustaz, dan dia bisa mengendarai mobil itu. Alhamdulillah. Pertanyaannya, Ibu? Waktu dia masih muda itu, dia ingin mempunyai mobil itu dengan berangan-angan, dia ingin dipuji oleh orang-orang. Dia berkeinginan untuk dipuji. Dan seiring waktu telah hilang keinginan itu, dan sekarang telah memiliki mobil. Alhamdulillah dia bisa membawa mobil itu, dan pujian orang yang diinginkan sewaktu dia masih muda itu sekarang terjadi di waktu sekarang ini. Dan dia merasa sangat berdosa dengan keinginannya yang dulu itu. Baik. Nah, bagaimana menyikapi hal seperti yang sekarang ini Ustaz? Dengan pujian-pujian orang dilontarkan kepada dia karena dia telah berusia lanjut dan bisa mengendarai mobil. Baik. Ini bagaimana menyikapinya Ustaz? Baik. Apakah dengan kita itu sering minta ampun kepada Allah atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ya Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik. Naam, ahibati fillah. Dunia ini tempat bermain. Yang membuat seorang terlena kadang-kala. Sehingga dia memiliki angan-angan yang fana dan sejatinya akan dia tinggalkan. Tapi karena dunia ini menggoda, akhirnya dia nggak sadar. Taib. Allah mengatakan, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil gharur." Kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia dan jangan mau ditipu sama tukang tipu. Itu syaitan. Seorang yang berangan-angan, lalu dia berusaha, bekerja untuk mendapatkan contohnya tadi mobil. Tujuannya adalah riyaan wa mufakharatan. Tujuannya adalah supaya dia pamer, mendapatkan pujian dari orang, berbangga diri. Maka orang yang seperti ini, ketika dia bekerja berusaha, fahuwa fi sabili syaitan, maka dia berada di jalannya syaitan. Seharusnya dia kalau punya keinginan, ya untuk memenuhi kebutuhan dia. Kenapa engkau kepingin mobil? Iya, soalnya motor ana udah gak cukup. Ana punya anak 2. Musim hujan kadangkala Ustaz. Lagi mau datang anak ketiga, ana butuh mobil gitu. Sehingga dia berupaya, berusaha untuk dapat mobil karena kebutuhan. Maka insya Allah dia berada di jalan yang Allah Azza wa Jalla fi sabilillah. Tapi kalau tujuannya tadi riya'an wa mufakharatan, maka dia di jalannya syaitan. Apa yang harus dilakukan? Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Menyesali. Ingat bahwasanya nggak ada gunanya pujian manusia buat dia. Apa manfaat buat dia? Enggak. Memang ini bukan dalam ibadah ya, ini pamer bukan dalam ibadah gitu loh. Berbeda dengan riya dalam ibadah, tapi hal ini tercela gitu loh. Maka hendaklah beristighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla, sehingga harapannya kita bisa membersihkan diri kita dan katakan di dalam diri kita bahwasanya ana punya mobil, alhamdulillah, ana bisa mengendarainya juga karena Allah Azza wa Jalla yang ngasih juga Allah Azza wa Jalla. Semoga mobil dan kendaraan ini menjadi manfaat. Jadi untuk mengikis keinginan dipuji dan disanjung oleh manusia, walaupun sekali lagi jamaah, ini bukan urusan ibadah ya. Beda dengan riya dalam ibadah yang akan membatalkan ibadah dia. Tapi ini bukan ibadah sehingga nggak batal atau nggak gugur ibadahnya, tapi dia tetap tercela dengan apa yang dia lakukan. Tugas dia adalah tadi mengingat bahwasanya semuanya dari Allah Azza wa Jalla, Allah yang memberikan segalanya, dan Allah kalau mau ambil
Allah bisa ambil dari kita tanpa persetujuan kita, sehingga ya kita jadi nggak punya apa-apa lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustadz dari Ibu Sri di Kuningan, Jawa Barat. Ingin bertanya Ustadz, bolehkah saya ikut tradisi, yakni bersih-bersih makam, setelah itu makan di sepanjang jalan menuju makam? Mohon nasihatnya Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah, makam itu perlu dijaga, perlu dibersihkan agar tidak dihinakan sama orang, agar tidak menjadi tempat mungkin binatang buas, tempat serangga-serangga yang berbahaya, karena kita disuruh ziarah kubur. Nabi SAW ketika memakamkan saudaranya Uthman bin Mad'un, saudara sesusuan beliau memberikan tanda di kuburannya. Uthman ini kasih tanda dengan batu. Beliau mengatakan, hakadha ata'allamu qabra akhi. Dengan ini aku tahu ini kuburan saudaraku, dan aku akan makamkan dari kerabatku yang meninggal di sedekatnya dia ini. Jadi kalau bicara bersih-bersih kuburan, kalau memang kuburan itu perlu dibersihkan, ya kita bersihkan kuburan orang tua kita. Selain kita datang ziarah kubur, ya, mengucapkan salam kepada orang tua kita, kemudian mendoakan orang tua kita, lalu kita bersihkan. Kalau memang harus ada yang dibersihkan, nggak ada masalah. Tapi kalau ada waktu tertentu pembersihan itu, ya, sehingga kalau tidak dibersihkan pada waktu itu akan berdampak ini dan itu yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Adapun setelah bersih-bersih, namanya orang capek, ya, seperti orang kalau dari sawah umpamanya, mereka kadang-kala bersihin sawahnya, rombongan tuh perempuan-perempuan tua-tua kalau di kampung ini, atau mereka tanam, setelah itu mereka makan bareng-bareng, nggak ada masalah. Ini berkaitannya karena memang mereka capek, mereka bawa bekal, kemudian mereka makan di situ. Tapi kalau mereka melakukan itu sebagai sebuah keyakinan, ada keyakinan ini dan itu, ya, atau beranggapan ini adalah sunnah, ini adalah ajaran dari Nabi SAW, ini perlu dalil yang menjelaskan apakah itu memang dianjurkan Nabi SAW atau tidak. Tapi kalau sekedar makan biasa, tidak meyakini ini dan itu, ya makannya orang lapar itu loh jamaah, itu nggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dari Filiana di Situbondo. Baik, silahkan. Ini Ustadz, tanya masalah doa ini Ustadz. Apakah doa ini harus dipakai untuk diamalkan untuk sore hari atau di malam hari? Doanya seperti ini Ustadz. Allahumma fil lana fi lailatina hadiyat jama'in wahabil muslimin minalil muhsinin. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma ma qasamta fi hadil lailatis syarifatil mubarakah. Ini Ustadz, ini pantas ini dipakai waktu apa itu apa itu namanya, diamalkan untuk sore atau di malam hari Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhol ya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, kalau bicara lailah, maka itu dibaca di malam hari. Doa yang dibaca waktu petang itu juga ada doa yang di dalamnya ada ucapan lailah, seperti amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Amsayna, kita masuk ke waktu petang, ya, belum malam nih, tapi sudah petang, sudah sore. Dan pada sore hari itu kerajaan semua milik Allah dan segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'aluka khaira hadhil lailah. Aku mohon kepadamu kebaikan malam ini. Artinya karena sore itu akan menuju ke malam, sehingga kita minta kebaikan malam hari itu. Jadi bacanya di waktu sore nggak ada masalah, karena memang waktu sore itu menuju ke malam. Sebagaimana waktu pagi menuju ke siang,
Jadi kita mintanya di waktu pagi itu hari ini. Bukan kita bicara pagi ini, tapi mintanya hari ini. Begitu pula ketika kita membaca di waktu sore, itu kita mintanya malam ini, karena kita sedang menuju ke malam. Jadi dibacanya ketika sore nggak ada masalah, ketika sudah malam pun nggak ada masalah. Seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, bahwasanya doa yang dibaca di waktu petang itu adalah menunjukkan waktunya sore hari, tapi yang diminta adalah berkaitan dengan yang setelah sore hari itu. Seperti doa amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailah wa khaira ma ba'daha. Ya Allah, aku minta kebaikan malam hari ini. Padahal masih sore waktu itu, tapi yang diminta adalah malam, yang karena dia sedang menuju kepada malam. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya pertanyaan kembali melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah di Bekasi. Ingin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya ana masih mempunyai hutang puasa wajib di waktu masih muda Ustaz, yang ana hitung dan kira-kira, walaupun sebagiannya sudah ana cicil. Karena ana pernah dengar kita puasa Ramadan yang akan datang harus sudah lunas hutang puasa wajib dan tidak menjalani puasa sunnah termasuk ayyamul bid pula. Mohon penjelasannya Ustaz, benarkah ini? Tafadhol ya Ustaz. Masya Allah, barakallah fiik. Ya ahibati fillah, berbicara tentang puasa, ingat puasa di bulan Ramadan adalah rukun Islam yang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, dengan tujuan agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi disyariatkannya puasa itu tujuannya agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ada orang yang punya uzur. Allah sebutkan, faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sedang sakit, sedang musafir, nggak apa-apa dia berbuka, tapi ganti di hari-hari yang lainnya. Kemudian bagi perempuan juga yang datang bulan, nggak boleh dia berpuasa, maka dia harus menggantikan di hari-hari yang lainnya. Kapan waktu pelunasan utang puasa itu? Maka dari Ramadan sampai Ramadan selanjutnya, itu waktu yang diberikan 11 bulan kira-kira dia punya kesempatan untuk melunasi hutangnya. Yang hutangnya tentunya nggak lebih dari 1 bulan ya. Dia bisa membayarnya di 11 bulan tersebut. Tapi ada orang seperti yang ditanyakan tadi, dia nggak bayar memang. Dia hanya berpuasa di bulan Ramadan, kalau dia hutang dia nggak bayar. Sampai mungkin ketika dia SMP, SMA, berlanjut nanti sampai kuliah, sampai akhirnya dia sadar. Ketika dia sadar ternyata dia punya utang selama 10 tahun. Dia nggak pernah membayar hutang puasanya. Bagaimana dia ketika waktu itu saya sudah puasa ayyamul bid, puasa Senin Kamis. Kalau tidak diniatkan puasa mengqadha, ya tetap jatuhnya puasa sunnah. Maka harus ada niat. Ada perbedaan puasa wajib dengan puasa sunnah. Sehingga seharusnya dilakukan adalah orang yang punya utang itu puasa ayyamul bid, puasa Senin Kamis diniatkan qadha. Kalau dia punya utang 10 tahun kira-kira berapa? Kalau tiap tahunnya 10 berarti 80 hari. Kalau tiap tahunnya 8 hari dia anggap datang bulan, kalau itu perempuan, maka kali 10 80 hari. Kalau dia puasa Senin Kamis selama 10 bulan lunas sudah utang. Tapi niatnya puasa qadha. Terus gimana Ustaz kalau udah kelewatan? Maka hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertobat. Karena engkau menunda-nunda kewajibanmu yang engkau mampu untuk melunasinya tepat waktu. Dan ahibati fillah, ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Seorang muslim harus belajar skala prioritas.
Yang wajib itu lebih dicintai Allah daripada yang sunnah. Maka seharusnya kita menunaikan yang wajib, melunasi hutang-hutang kita, baru kemudian berpuasa sunnah. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kami angkat kembali penanya melalui line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Saya Ibu Usman dari Yogyakarta. Baik, silahkan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya yang ingin menanyakan tentang haji Ustaz. Ya, saya itu kan tahun 2020 kan yang haji ditunda itu Ustaz. Terus kadarullah kan saya berangkat bersama dengan suami saya. Kadarullah di tanggal 12 Januari kemarin suami saya meninggal. Nah, terus saya sekarang sudah mengurus untuk yang menggantikan haji itu anak saya yang laki-laki. Saya punya anak laki 2. Yang saya menggantikan yang satu sudah punya porsi haji juga Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, kalau saya membadalkan haji itu harus dengan harus keluarganya atau boleh dengan misalnya dengan apa ya? Harus keluarganya ataukah harus lewat biro atau orang lain, boleh enggak Ustaz? Atau sebenarnya saya pribadi punya porsi haji reguler. Kemudian saya berangkat itu haji khusus Ustaz. Saya punya haji reguler, apa besok menunggu saya ketika saya berangkat haji reguler untuk membadalkan suami saya. Baik. Atau saya bisa badal dengan orang lain gitu Ustaz. Biar bisa tahun ini badal juga. Baik. Jazakillahu khairan. Makasih Ibu. Ustaz dengan nasihatnya. Baik. Tafadhol ya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. 50.000 tahun yang lalu, sebelum penciptaan langit dan bumi, takdir manusia telah dicatat. Bagaimana ibu itu telah memiliki rencana untuk berangkat haji yang keberangkatannya telah ditetapkan tahun 2020. Tapi ternyata takdir berkata lain. Suaminya meninggal dunia dan negara Indonesia pada tahun itu tidak berangkat haji. Begitu pula di tahun 2021. Semoga kita bisa berangkat haji di tahun ini insyaallah 1443 Hijriah. Baik, yang ditanyakan ibu tadi berkaitan dengan membadalkan haji. Ya, diperbolehkan seorang itu menggantikan haji orang yang telah meninggal dunia. Apalagi tadi dikatakan orang ini telah daftar, ya, telah bayar, tinggal berangkat orang ini. Maka kalau bisa memang dia diganti hajinya. Ada badal haji tadi. Tapi sekarang siapa yang membadalkan? Syarat yang membadalkan haji itu adalah orang yang sudah pernah berangkat haji. Kalau dikatakan tadi ternyata ada anaknya sebagai pengganti ayahnya, tapi nggak bisa dia membadalkan ayahnya. Akhirnya dia haji untuk diri dia sendiri. Terus bagaimana dengan kondisi ayahnya? Maka uang yang untuk berangkat haji ayahnya itu, disitulah mungkin bisa digunakan untuk badal haji. Nggak harus keluarga, bisa jadi diberikan kepada orang lain untuk menggantikan haji suami ibu yang meninggal dunia. Akan tetapi kalau bicara orang lain, tolong cari orang yang amanah, cari orang yang akan melaksanakan ibadah haji itu dengan dengan baik, ya. Boleh jadi ada orang-orang yang punya ilmu, cuma dia nggak mampu gitu loh.
maka mungkin mereka bisa dipilih. Tapi mereka mungkin udah pernah haji, kepingin haji lagi, udah dikasih biayanya, tapi niatnya badal buat suami ibu. Tapi kalau nggak ada, ya pilihannya mungkin dicarikan yang ada di Mekah, ada di Madinah ya. Mungkin di situ ada mahasiswa para penuntut ilmu yang bisa membantu untuk membadalkan haji. Jadi insya Allah nggak ada masalah, nggak harus keluarganya, nggak harus kerabatnya, tapi nasihat ana, carilah orang yang amanah, yang bakal menjalankan haji sesuai dengan syariat. Jadi bukan asal-asalan hajinya. Kadang-kadang ada orang yang haji pokok dapat duit dia berangkat haji. Di sana dia tidak benar pelaksanaan ibadah hajinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mengampuni dosa orang-orang yang telah meninggal dunia dan merahmati mereka, dan semoga ketika kita bergabung dengan mereka, Allah juga mematikan kita di atas husnul khatimah dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Barakallahu fikna. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Tidak disebutkan dari mana dan di mana. Ana berumur 22 tahun Ustaz. Ana hijrah sudah sekitar 5 tahun. Dan ketika itu ujian datang silih berganti. Sekarang ana mendapat ujian yang kemungkinan untuk sembuh sangat sulit. Minta nasihatnya Ustadz supaya bisa tegar dan istiqomah menghadapi ujian tersebut. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ujian yang diberikan kepada kita boleh jadi adalah untuk penghapusan dosa. Bala yang kita terima itu boleh jadi untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Artinya kita jadi sedang dibersihkan nih. Dan boleh jadi ujian itu untuk mengangkat derajat kita. Sehingga setelah dosa-dosa itu dibersihkan ya, kemudian Allah angkat derajat kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, idza ahabballahu qauman yusib minhu. Kalau Allah cinta kepada satu kaum, maka Allah akan kasih musibah kepada orang tersebut. Jadi ini tanda cinta Allah kepada hambanya. Orang yang sehat, orang yang kaya, orang yang tampan, yang hidupnya penuh dengan kenikmatan, itu bukan tanda cinta Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita berpikir tatkala melihat orang itu hidupnya nyaman, berarti Allah cinta sama dia. Enggak. Fir'aun kau lihat bagaimana hidupnya dia. Dengan kerajaan, kekuasaan. Allah tidak cinta sama dia. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah itu berbagi dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau kondisimu sekarang, engkau alhamdulillah dengan ujian ini, engkau tetap tegar ya, tetap yakin dengan takdir Allah Azza wa Jalla, semoga ini menjadi tanda cinta Allah kepadamu. Dan ketahuilah, setiap malam yang gelap gulita, yang penuh dengan petir dan air hujan yang deras, ketahuilah itu enggak lama. Bentar lagi dia akan pergi. Akan datang fajar mengusir gelapnya malam. Akan datang mentari mengusir gelapnya ya malam hari yang begitu kelamnya. Dan engkau juga semoga bisa bersabar ya menghadapi itu semua. Ketika engkau enggak mampu ya, berat sekali, lihatlah kepada yang di bawahmu, yang lebih susah daripada dirimu, yang ujiannya lebih berat daripada ujianmu. Kemudian ingat, Allah Azza wa Jalla itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita dan daripada seluruh penduduk bumi ini. Nabi Ayub alaihissalam, ketika beliau mendapatkan ujian penyakit ya yang menjijikkan ya, membuat orang-orang akhirnya meninggalkan Nabi Ayub, hartanya habis, keluarganya mati. Bagaimana doanya Nabi Ayub setelah 18 tahun diuji dengan ujian tersebut? Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin.
Dan Nabi Ayub ya, ketika beliau berdoa menyeru Tuhannya, mengatakan, sesungguhnya aku ditimpa sesuatu yang membahayakan, ditimpa penyakit, dan Engkau ya Allah Arhamur Rahimin, Engkau adalah yang paling pengasih di antara yang mengasihi. Artinya udah dikasih ujian, tetap dia tidak berburuk sangka sama Allah, karena dia tahu Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Hada wallahu a'lam bissawab. Na'am. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Dan kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustadz. Kami angkat pertanyaan dari Ummu Adelia di Pontianak Ustadz. Ingin bertanya terkait sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang meninggal dan dikafani dengan baju berbahan wol Ustadz. Pertanyaannya, untuk mayit apakah kain kafan itu yang tak berjahit atau seperti baju yang akan nampak kaki Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Jadi tadi yang dikatakan saat di baju wol yang dia pakai itu minta digunakan untuk kafannya. Jadi kafan itu bukan dijadikan baju ya, tapi dibungkus dengannya. Dan boleh jadi jubah tadi, jubahnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu bukan dipakaikan seperti kita melihat ada mayit non muslim kadang-kala ya, dengan celana yang dipakai. Tidak. Jadi pakaian itu dibungkus dengannya. Kita tahu jubah ada lengan tangannya, tapi dia bisa juga digunakan untuk membungkus. Jadi bukan dipakai seperti baju, tapi dipakai seperti ya seperti kain gitu loh. Jadi seperti kain, penggunaannya itu digunakan seperti kain, walaupun tadi dia ada jahitannya, tapi tidak digunakan seperti baju. Mungkin seperti itu maksudnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kami angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Ini dengan Ibu Farida, Maluku Utara, Falabi Cahaya. Baik, silakan Ibu. Pertanyaan saya Ustaz, bagaimana cara mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, seperti mengirimkan Al-Fatihah atau baca surat-surat lain, sementara di dalam hadis tidak ada dalil yang mengatakan bahwa yang sudah meninggal itu bisa dibacakan surat Al-Fatihah atau surat Yasin. Baik. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, jazakillahu khairan untuk Ibu Farida. Kami persilahkan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah, siapa yang tidak cinta dengan orang tuanya? Orang yang membesarkan dia, merawat, mendidik, kemudian mereka meninggal dunia. Kita ingin berbuat baik kepada mereka yang telah berbuat baik kepada kita. Apa saja yang bisa kita lakukan buat orang yang telah meninggal dunia? Yang pertama adalah mendoakan mereka. Makanya Rasul SAW ketika ada mayit, beliau mendoakannya. Ketika sholat jenazah, beliau membaca Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau kita lihat sholat jenazah itu 4 takbir. Takbir yang pertama Al-Fatihah, takbir yang kedua sholawat, takbir yang ketiga doa buat yang meninggal dunia, dan juga di takbir yang keempat kemudian bersedekah buat yang meninggal dunia. Itu juga disebutkan dalam hadis yang sahih. Adapun mengirimkan pahala bacaan Al-Quranul Karim, ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai, karena memang Nabi SAW tidak pernah mengajarkan dalam hadis yang sahih ini. Selama yang anak pelajarin, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah menyuruh sahabat untuk mengirimkan Al-Fatihah. Kita tahu Al-Fatihah surat yang paling mulia, tapi ternyata Nabi SAW nggak pernah menyuruh kita mengirimkan Al-Fatihah wala membaca Al-Quran kemudian kita hadiahkan pahalanya buat yang meninggal dunia. Walaupun tadi ada memang sebagian ulama yang berpendapat
di antaranya ini mungkin dalam mazhab Hambali, bahwasanya bacaan Al-Quran itu boleh dihadiahkan kepada yang meninggal dunia, sebagaimana kita boleh bersedekah atas nama orang yang meninggal dunia. Tapi pendapat yang lebih kuat, nggak sama sedekah dengan bacaan Quran. Sedekah ada hadisnya, ada penjelasannya. Nggak sama membadalkan haji, itu ada hadisnya. Sedangkan membaca Al-Quranul Karim kemudian dihadiahkan buat yang meninggal dunia, memang belum ada hadis yang sahih yang Anda ketahui di mana Nabi SAW menyuruh kita para sahabat atau menganjurkan para sahabatnya untuk membacakan Al-Fatihah kepada syuhada Uhud, kepada syuhada Badar, ya, kepada ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha, itu tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab di kesempatan malam hari ini Ustadz. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Ana ingin mengingatkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim hendaklah benar-benar menghargai bulan Sya'ban ini. Rasulullah SAW yang sudah diampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang, beliau masih memanfaatkan momentum Sya'ban ini sebagai persiapan untuk meraih yang terbaik di bulan Ramadan. Dan di bulan ini pula amal itu diangkat. Kemudian tadi kita juga melihat bagaimana Rasulullah SAW memuji para sahabatnya, menyanjung para sahabatnya. Itu diperbolehkan selama itu tidak membahayakan orang tersebut. Apalagi kalau itu dapat memotivasi dia menjadi lebih baik. Maka hendaklah kita berusaha untuk bertutur kata yang baik, menjalin cinta dan kasih sayang di antara masyarakat, dan kita jadikan Indonesia negeri yang damai, tentram, dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi itu mungkin yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan.